Khatib mewasiatkan wasiat taqwa, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pesan yang mulia ini kepada kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuktikannya dengan sempurna. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, menjalani kemuliaan bulan Rajab ini, mestilah kita sebagai individu muslim mengisinya dengan ibadah-ibadah yang membangun kejiwaan kita kepada Allah. Di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, di bulan ini pahala kebaikan-kebaikan akan dilipat gandakan. Begitu juga dosa dan kemaksiatan akan dilipat gandakan. Maka seorang mukmin yang cerdas, ia tentu menginginkan agar kebaikan amal solehnya yang dilipat gandakan, bukan justru nilai dosanya yang dilipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ibadah yang banyak itu, ada ibadah spesial yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Yang ibadah yang disebut dengan zikrullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42 yang tadi khatib bacakan di awal khutbahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kamu berzikir kepada Allah, zikran katsira, zikir yang sangat banyak. Bertasbihlah memuji Allah pagi dan soremu. Sehingga ulama tafsir mengatakan, mesti setiap napas kehidupan kita bernilai zikir. Mesti setiap harakah kehidupan gerak tubuh kita adalah zikir. Dimanapun bahkan kesibukan kita harus diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian Allah sendiri yang menyebutkan salat yang kita tunaikan pun adalah makna zikir kepada Allah. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat itu untuk zikir mengingatku. Begitulah istimewanya zikir. Maka orang-orang yang hidupnya terlepas dari zikir, maka mereka akan terlepas juga dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan menjaminkan orang-orang yang berzikir kepada Rabbnya, maka Rabbnya akan ingat kepadanya. Orang-orang yang melupakan Rabbnya, jangan salahkan juga Allah sebagai Rabbuna, akan melupakan kita dan meninggalkan kita. Kalau ada orang mengatakan, buktinya kami tak berzikir, Allah tak meninggalkan kami, harta kami makin banyak, jabatan kami makin hebat, badan kami makin sehat, inilah fitnah yang melanda, yang tertipu oleh hawa nafsu, yang membuat mereka seakan-akan aman dalam Allah yang telah memberikan banyak nikmat, padahal sesungguhnya boleh itu jadilah azab bagi mereka, bukanlah nikmat yang sesungguhnya. Itu yang disebutkan istidraj, mereka makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inti semua nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan yang fana ini bukan mengantarkan kita makin jauh dari Allah, tetapi ada jalan untuk makin mendekatkan kita kepada sang pemilik nikmat itu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berzikir, dia ingat ketika hartanya dititipkan Allah, dia paham bagaimana harta ini mengantarkan dia makin ingat dengan Allah sang pemilik harta. Ketika kesehatan diberikan oleh Allah, dia ingat dia makna konsekuensi sehatnya bukan untuk bergagah-gagahan, bukan untuk semena-mena, tetapi untuk mempertanggungjawabkan nikmat sehat itu dalam ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika bahkan mereka diberikan kekuasaan dan jabatan, ia pun paham konsekuensi semua itu dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian Abu Musa al-Ash'ari dalam hadis oleh Imam Bukhari menyebutkan bahawa posisi orang yang berzikir dan tidak berzikir itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzina yazkuru rabbahu walladzi la yazkuru rabbahu masalul hayy wal mait. Perumpamaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul hayy wal mait. Perumpamaan seperti antara orang hidup dan orang yang mati.
Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang masih zikir kepada Allah, dia ingat kepada Allah, ialah orang yang hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melupakan zikir kepada Allah, walaupun dia hidup dalam dunia ini, tapi di mata Allah seakan-akan mereka sudah mati. Kenapa? Fungsi kehidupan mereka tidak berjalan untuk mengantarkan mereka makin dekat dan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin dicap seperti ini. Sebagai seorang muslim yang taat, mukmin yang hebat, kita ingin diposisikan di hadapan Allah sebagai seorang mukmin yang hidupnya tidak hanya sekedar jiwanya, raganya, tetapi hidup juga jiwanya. Maka orang yang beriman, yang berzikir, bukan hanya sekedar raganya yang hidup, bukan sekadar fisik yang tangguh dan hebat, tetapi jiwanya begitu hebat, menatap kehidupan dan kenyataan apa yang Allah tentukan. Karena semua apapun yang Allah tetapkan dalam hidupnya adalah rangka dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diberi nikmat, dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersyukur lalu memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika mereka diberikan ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersabar dan ikhlas, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu juga zikir yang bermakna sabar, mengembalikan ujian itu hanya kepada sang pemilik musibah itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun bentuk kehidupan yang Allah takdirkan dalam kehidupan mereka, mereka tidak pernah melupakan Allah. Mereka termotivasi dengan kekuatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana apabila kita ingat, Allah pun akan ingat. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Ketika Allah mengatakan, kalau kalian ingat, aku pun akan ingat. Begitulah janji Allah yang mesti dilihat dan diyakini oleh seorang mukmin yang tangguh di hadapannya, bahwa sungguhnya ini pasti dan mutlak akan diberikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di tengah para sahabatnya, dari hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sabaqal mufarridun. Lalu sahabat bertanya, qalu wa ma mufarridun ya Rasulullah? Siapa yang kau maksudkan mufarridun itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, az-zakirunallaha katsira wadz-zakirat, yakni orang-orang mukmin laki-laki yang ingat kepada Allah, dan mukminat perempuan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung disebutkan Nabi, orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita terjemahkan zikir lisan dalam bentuk memuji Allah. Banyak zikir yang telah diajarkan. Zikir qalbi, yang dimanapun kita berada selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila lisan yang berzikir tapi hati tidak berzikir, kalau kita hanya berfikir dan tidak berzikir, banyak orang yang terkadang ditawarkan sesuatu tetapi melupakan mereka dari zikir kepada Allah. Mereka tidak lagi berzikir tetapi mereka berfikir, kalau aku lewatkan keuntungan ini aku akan tinggal, kalau aku ambil aku akan beruntung secara dunia. Tapi mereka tidak berzikir karena apa yang mereka lakukan terkadang haram pun mereka tak hiraukan. Yang mereka pikirkan bagaimana mendapatkan cuan dan keuntungan, tidak lagi dalam rangka zikir, membesarkan Allah dan menjadikan Allah sebagai zat yang maha menatap mereka. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan-lisan kita basah selalu kena zikir, dan menjadikan kalbu kita selalu zikir kepada Allah, dan af'al perbuatan kita, tunduk dan rukuk sujudnya kita dalam rangka zikir kepada Allah. Tetapi yang paling mahal bukanlah rukuk itu sebenarnya, bukanlah sujud itu sebenarnya dalam rutinitas yang kita lakukan, tapi penterjemahan makna rukuk dan sujud kita dalam sendi kehidupan kita, dalam setiap aktivitas dan apapun yang kita lakukan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي شرف الأنام بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan kehidupan Nabi. Kana Rasulullah yazkurullah fi kulli ahyanihi. Adalah Nabi SAW selalu berzikir dalam kondisi apapun ia berada. Maka kita kenallah doa-doa yang diajarkan Nabi SAW dari mau tidur kita, bangun tidur kita, aktivitas kita sampai tidur kembali, semuanya adalah zikir, semua adalah doa yang diajarkan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW ketika mau masuki pasar, Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana apabila doa ini dibaca, kata Nabi SAW, kita akan mendapatkan nilai kebaikan 1.000.000 kebaikan, dan akan ditinggikan darjat kita begitu tinggi kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu mulianya doa yang diajarkan Nabi SAW ketika kita memasuki pasar, yang di mana Nabi SAW mengatakan, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, kataba alfi hasanatin, maka akan dituliskan baginya 1.000.000 kebaikan. Dan kemudian kata Nabi SAW, wa maha anhu alfi sayyiatin, akan diangkat baginya 1.000.000 keburukan. Dan kemudian wa rafa'a lahu alfi darajatin, akan ditinggikan darjatnya begitu tinggi 1.000.000 ketinggian yang luar biasa. Ini kehormatan. Tinggal kita memilih, apakah kita mau milih jalan berzikir ataukah kita akan sibukkan diri kita kosong dari makna zikir, maka sia-sialah perjalanan kehidupan kita yang sebentar pada dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu